Cara terbaik untuk melupakan mantan yang buruk ialah mencintai seseorang yang baru. Ketika Misol kelas 12, dia telah lahir bayi. Sedangkan dia telah menikah dengan wanita lain. Kemudian Soryong muncul, dia merawatnya dan menyatakan cintanya. Tapi Misol karena tak percaya diri maka dia tidak berani menerima cinta itu. Dia tidak berani mengakui kepadanya bahwa dia memiliki anak laki-laki. Jadi keesokan harinya dia mengajak Soryong untuk pergi keluar. Untuk membayarkan uang yang dia membeli kemarin ginseng merah. Sementara itu juga berarti menolak pengakuannya. Dia merasa gagal. Dia tekad meninggalkan, bahkan tidak menerima uangnya. Kemudian dia pergi minum sendirian untuk menghilangkan kesedihannya, tak disangka bertemu paman Misol. Dua orang mabuk tidak bisa mengingat apapun. Keesokan paginya, Soryong bangun dan mengetahui bahwa ini adalah rumah Misol. Dia tidak hanya bermain dengan Yang Wong, tetapi dia juga memujinya karena terlihat seperti Misol. Misol agak malu mendengarnya. Soryong tidak sengaja melupakan ponselnya di rumah Misol. Jadi pada siang hari, Misol berjanji untuk membawa kepadanya. Soryong buru-buru berlari keluar tapi sayangnya tersandung. Tak sengaja memeluk Misol yang berdiri di dekatnya. Adegan ini telah dilihat dengan oleh Sukbin. Perasaannya yang ingin dia lepaskan sekarang berkobar lagi. Dia membiarkan dirinya menyerahkan Misol untuk kekayaannya. Tapi dia tak bisa menerima kalau Misol punya pacar baru. Memang benar logika bad boy tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Ketika dia melihat Soryong dan Misol ada perasaan satu sama lain, dia menjadi marah. Dia hanya benci bahwa tak bisa membunuh Soryong. Saya agak sibuk akhir-akhir ini. Meskipun sekarang sih tidak bisa berbicara semuanya denganmu. Tapi, tolong tungguku, Misol ah. Kenapa sih harus menunggumu? Sukbin berpikir itu Misol menunggunya ialah wajar. Ternyata, dia berpikir setelah dia merampok properti itu. Akan bercerai dan kembali ke Misol. Tapi tentu saja Misol tidak percaya padanya. Dia tidak punya alasan untuk menunggu seseorang yang melepaskannya dua kali. Meskipun Soryong ditolak oleh Misol. Tapi dia tidak menyerah. Terus berperilaku sebagai teman. Benar bahwa seorang pria yang menguasai kesabaran adalah penguasa segalanya. Apalagi dia juga mengenal paman Misol. Oleh karena itu, Soryong sering pergi ke rumahnya untuk bermain. Misol tahu bahwa itu tidak wajar. Tapi ketika dia melihat wajah Soryong yang tersenyum, dia tidak bisa menolak. Ini membuat Sukbin di dalam mobil cemburu. Dia dengan marah menegur Misol. Tidak boleh Misol mencintai pria yang lain. Memintanya untuk menunggu dia menyelesaikan masalahnya dan kemudian bercerai. Misol marah sehingga dia tidak mau berbicara dengannya. Memang jika dibandingkan, Soryong 100 kali lebih baik darinya. Apakah kamu dan dia sedang cinta? Jawab aku, apa hubungan antara kamu dan pria itu? Ngapain? Apa yang Anda andalkan untuk mengganggu? Apa yang kamu inginkan? Kenapa memukul orang? Apakah kamu berandalan? Soryong meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Sukbin dan Misol. Tapi dia merasakan ada rahasia keduanya. Tahu Misol tidak ingin membicarakannya, dia memilih untuk menunggu. Bilang ke Misol bahwa kalau masih diganggu oleh Sukbin, ayo cari dia. Misol sekali lagi jatuh cinta padanya. Ada satu hal yang selalu dia bingung. Itulah ibu tunggal seperti dia memenuhi syarat untuk dicintai. Untuk berterima kasih padanya atas bantuannya. Kemarin, Misol telah membeli kemeja untuk dia. Soryong sangat senang. Baik tertawa maupun pamer pada ibuku bahwa ini adalah hadiah yang diberikan gadis yang kusukai padaku. Bu Eunhee sangat senang melihat anaknya seperti ini. Waktu itu, dia masih belum tahu bahwa gadis itu adalah mantan siswanya. Besok adalah hari Misol berpartisipasi dalam kontes penyiar. Jadi Soryong telah memberikan kalung untuk menghiburnya. Persahabatan antara keduanya tidak diketahui sejak kapan secara bertahap berubah. Sayangnya, keesokan harinya saat Misol hendak mengikuti ujian. Ibunya menderita usus buntu lagi. Soryong tidak sengaja mengetahuinya dan buru-buru ikut. Bantu Misol membawa ibunya ke rumah sakit. Lalu dia menyuruh Misol untuk mengikuti ujian dulu. Sedangkan dia akan merawat Yang Wong dan ibunya. Berkat tekad Soryong, Misol akhirnya tiba di tempat ujian tepat waktu. Kejujuran dan cinta Ryong sudah mengurangi rasa sakit di hati Misol.
Oleh karena itu, ia mulai secara bertahap jatuh cinta padanya. Saat menonton film, keduanya sangat pemalu. Di tengah hujan, Soryong tidak bisa menahan emosinya. Dia menundukkan kepalanya untuk mencium Misol, membuatnya berbalik dan lari. Meskipun dia menyukainya, tapi dia tidak mau menipu Soryong. Dia memutuskan untuk memberitahunya bahwa dia punya anak. Hari itu, selama pertengkaran Misol telah mengatakannya secara langsung. Soryong terkejut dengan ini. "Mengapa Anda menolak saya?" "Karena saya sudah punya anak." "Anda, apa yang Anda katakan?" "Anda ialah gadis yang buruk. Orang yang diam-diam dia cintai melahirkan seorang bayi sejak dia masih di SMA. Sebagai gantinya kamu, apakah kamu menerima untuk mencintainya lagi?" Terhadap Soryong, dia tidak tahan shock ini. Dia mau menggunakan alkohol untuk melupakan semuanya. Tak terduga, Sukbin karena kecemburuan. Jadi dia menyewa seseorang untuk mengalahkan Soryong. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun dia sudah menikah, tapi Misol hanya bisa menjadi milik dia. Orang yang lain tidak boleh mengejarnya. Saat ini, Soryong benar-benar putus asa. Dia baru tahu bahwa Misol memiliki anak laki-laki. Sekarang dipukul oleh Sukbin. Selama punya otak akan mengerti ceritanya. Dia menebak Sukbin adalah mantan pacar Misol. Sesaat dia rasanya seperti badut. Ditipu oleh dua lainnya. Soryong ketika pulang ke rumah, dia sangat sedih dan berbaring di tempat tidur. Membuat ibunya sangat sedih. Tetapi meskipun bagaimana dia bertanya, Soryong masih tidak menjawab. Ketika dia sadar kembali, Soryong pergi ke Misol untuk menanyakan jelas semuanya. Kenal adiknya saat ini. Merupakan anaknya maka tidak bisa diterima. Jika menghitung usia anak laki-laki, maka itu artinya saat Misol melahirkan anak laki-laki itu, dia masih siswa SMA. Anda merupakan gadis yang buruk. Saya tidak dapat menerima bahwa Anda menyukai orang lain selain saya. Juga tidak bisa menerima Anda melahirkan orang lain. Bahkan jika Si mati, Si tidak akan menerima masalah ini. Anda bisa memarahi saya adalah pria yang egois. Saya ialah pria seperti itu. Tak sopan begitu. Mendengar kata-kata marah Soryong, Misol hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu Soryong akan terkejut mengetahui kebenarannya. Tapi tidak menyangka dia akan begitu marah. Misol menangis dan tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Pada tahun itu, karena dia sangat mencintai Sukbin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk lahir bayi. Terhadap Sukbin, dia lalu menyewa orang untuk mengikuti dan mengambil gambar. Untuk melihat bagaimana hubungan antara Misol dan Soryong telah berkembang. Ketika dia melihat keduanya berdebat seperti itu, dia sangat senang. Pikir Misol hanya bisa mendengarkan dia sekarang. Tunggu dia untuk bercerai dan kemudian kembali padanya. Jadi dia berinisiatif memesan bunga ke tempat kerja Misol. Selain itu, dia juga memberikan kalung senilai 5 juta won. Misol berpikir Soryong mengerti dan menerimanya. Tak disangka ketika dia membuka kartu itu, dia melihat kata-kata kurang ajar Sukbin. Meskipun saya belum bertemu Anda untuk waktu yang lama, tapi saya masih lalu rindumu. Misol marah dan memintanya keluar untuk berbicara. Membawa bunga dan hadiah untuk membayar dia. Sukbin berkata bahwa dia sendiri sangat sedih dan kesal. Berbicara bahwa dia masih mencintainya sekarang seperti yang dia lakukan di SMA. Misol hanya merasa kasihan pada istrinya. Orang yang paling kasihan saat ini pasti dia. Misol menegurnya seharusnya bersikap baik pada istrinya. Lalu cepat tinggalkan tempat itu. Tanpa diduga, ketika keluar dia telah bertemu Yun Jung. Situasi ini membuat Sukbin segera berhenti mengejar. Dia tidak terduga keduanya saling mengenal. Jadi dia sudah menyembunyikan kalung itu di belakangnya. Yun Jung polos tidak tahu. Dia dengan senang hati menarik Sukbin untuk memperkenalkan Misol. Membuat Misol tercengang. Dia tak terduga teman yang baru ini ialah istri yang kaya Sukbin. Ini adalah suami saya. Go Sukbin. Sangat senang bertemu dengan Anda. Mari makan bersama di sini. Tidak. Hari ini saya punya janji. Misol panik dan buru-buru mencari alasan untuk kembali dulu. Sedangkan Yun Jung masih tidak tahu apa-apa, sembarangan memuji Misol. Sukbin yang duduk di seberang pusing memikirkannya. Bagaimana cara mengatasi masalah yang besar ini?
Pada saat ini, Bu Jungja tiba memanggil Yun Jung. Sarankan mereka untuk pulang lebih awal hari ini. Karena dia ingin punya cucu maka menghitung hari ovulasi menantunya. Dia mendesak pasangan untuk segera melahirkan cucu untuknya. Kata-kata ini membuat Yun Jung sangat tidak nyaman. Ia merasa dirinya seperti mesin melahirkan bagi keluarga suaminya. Dia mengeluh kepada suaminya tetapi tak disangka dia mendukung pendapat ibunya. Ibuku memberitahuku tentang ini. Apa, mengapa Bu mengatakan ini kepadamu? Saya sungguh tidak suka ibu seperti itu. Jika Anda tak suka begitu, cobalah lebih keras. Apa? Ini adalah masalah berdua, karena Anda tidak peduli. Karena itu ibu mau intervensi. Seharusnya temukan tempat yang memiliki reputasi baik untuk memeriksa kesehatan Anda. Mengapa? Kami sudah menikah selama lebih dari setahun dan tidak kontrasepsi. Kenapa kita belum punya anak? Ya, betul. Masalah ini saya juga tidak paham. Keduanya ingin segera punya bayi. Orang tua juga keinginan. Jadi kita harus mencoba bersama. Hari ini saya punya janji dengan teman. Jangan pergi. Kenapa? Apapun yang terjadi, Anda juga tidak bisa pergi.